Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Rahma Hayati dari UPBJJUT Surabaya. NIM saya 055829381 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 173. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 saya. Adapun soalnya itu ini soalnya. Jadi tugas kita kali ini adalah membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Dalam kasus pembuatan dalam kasus pentotalan, penjumlahan, perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lemburnya. Adapun program yang sudah saya buat yaitu ini. Di sini. Ini adalah program gaji karyawan yang sudah saya buat berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan tadi, yaitu menggunakan array dan if gitu. Nah, di program ini sebagai permulaannya saya memanggil kelas Java, yaitu import Java text decimal format dan Java util scanner. Di sini tujuannya, kalau yang import Java text decimal format ini untuk men-setting tulisan ya, tulisan angka, agar bisa mengeluarkan outputan seperti halnya pengetikan nominal rupiah gitu. Lalu kalau yang import Java util scanner ini untuk memanggil alat scanner, untuk membantu user dalam menginput datanya, dalam menginput informasi yang akan dia masukkan ke dalam program kita gitu. Hmm, ini publik kelasnya. Nah, di awal kita menyebutkan dulu arraynya, yaitu ini long, kurung siku, gaji pokok, lalu ini indeksnya. Jadi di array yang pertama, di kamus yang pertama, kita menggunakan tipe data long, karena jika menggunakan tipe data integer itu angka yang dimasukkan terbatas, jumlahnya tidak sebanyak yang long. Jadi kita menggunakan long. Lalu indeksnya ada indeks 0 yaitu 5 juta, indeks 1 yaitu 6.500.000, indeks 2 yaitu 9.500.000. Jadi di sini ada 3 indeks ya. Sesuai kalau indeks 0 berarti golongan A, kalau indeks 1 berarti golongan B, kalau indeks 2 berarti 9,5, yaitu golongan C. Begitu. Lalu di tahap kedua, kita menyebutkan array yang kedua, yaitu menyebutkan persen lemburnya. Di sini kita pakai tipe data double, double ini kurung siku array, nama objeknya persen lembur. Di sini ada 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38. Kenapa pakai desimal? Karena di sini kita menggunakan presentase ini ya. Iya. Ini kan persen array lemburnya kan ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Kita tidak menggunakan tanda persen di sini, tapi menggunakan desimal, sehingga memerlukan tipe data double. Begitu. Nah, lalu di tab berikutnya, scanner input, kita panggil alat inputannya. Lalu desimal format ini untuk men-setting rupiahnya ya. Bagaimana penulisan rupiahnya nanti akan ditampilkan. Ini angkanya, angkanya, lalu ini 0, semisal tidak ada inputannya, jadi yang keluar nanti angka 0. Lalu titik 00 ini desimalnya. Selanjutnya, sistem out print. Print line yaitu aplikasi hitung gaji karyawan sederhana. Nah, ini nanti buat outputannya ya. Nanti akan muncul tulisan ini di outputnya. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu bagian inputan pengguna. Di inputan pengguna ini, sistem out print akan menampilkan tulisan masukkan nama karyawan. Ini disebutkan variabelnya, string nama karyawan. Lalu yang ini, sistem out print masukkan golongan karyawan A, B, atau C. String golongan, berarti ini menyebutkan variabel golongan ya, golongan karyawannya. Input next line to uppercase, berarti semisal yang dimasukkan itu huruf kecil, nantinya begitu di enter, diinputkan, langsung otomatis berubah menjadi huruf besar gitu. Langsung berubah jadi huruf kapital A, B, atau C begitu. Sistem outprint, masukkan jumlah jam lembur. Ini jam lemburnya per jam ya berarti. Gitu. Nah, untuk jam lembur ini, semisal integernya adalah 0, kita sebutkan variabelnya. Saya buatkan metode try catch di sini, yaitu semisal nantinya dalam menginputkan jam lembur, semisal user menggunakan eh, jam lembur yang jumlahnya itu tidak sesuai dengan data yang kita siapkan ini, misalnya ini 0 ya. Try, jam lembur input xn. Catch, Java util input mismatch exception. Ini artinya, jika nanti terjadi error di bagian masukkan jumlah jam lembur, semisal user salah memasukkan inputan yang harusnya angka, integer ya, tapi dia malah memasukkan huruf gitu. Dia malah memasukkan huruf A, B, atau C, barangkali karena dia salah. Nantinya akan muncul sistem error, harusnya. Tapi karena kita menggunakan try dan catch, jadi ketika kesalahan itu terjadi, maka outputan yang keluar adalah ini, input jam lembur tidak valid, program dihentikan. Jadi, begitu ada kesalahan inputan itu, sistem yang kita buat ini, program ini eh, akan langsung mengatasinya dengan mengeluarkan pilihan ini. Jadi harus mengulang gitu. Jadi programnya nggak serta-merta langsung dihentikan, tapi programnya memberitahu user dulu bahwa ada kesalahan dan harus
diulang gitu. Lalu yang berikutnya ada inisialisasi variabel perhitungan. Ini untuk membantu aritmatika kita nanti ya. Kita sebutkan dulu variabelnya, ada integer, indeks gaji, long, gaji pokok karyawan. Kenapa pakai long? Karena kita butuh angka yang lebih banyak daripada integer. Double berarti ini persen ya. Double ini karena persen gaji, persen lembur karyawan ini dipakai itu, kita menggunakan bilangan desimal. Begitu. Sebelum akhirnya nanti dikalikan dengan 100 untuk membuat persen. Nah, lanjut di sini ada long gaji lembur dan long gaji total. Tahap ketiga, menentukan indeks gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, di sini baru kita pakai logika if else if. Jika golongan setara dengan objek A, maka indeks gaji 0. Ya, ini berarti kita meminta program Java kita untuk mengakses array yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Ini kan indeks gaji 0. Berarti yang dimaksud adalah ini. Yang ini ya. Array yang ini ya. Indeks gaji yang ini. Gaji pokok yang 0 ini. Lalu kalau bukan A ya. Bukan A. Else if, selain jika golongan setara dengan an objek B, maka indeks gaji 1. Berarti yang ini. Yang 6.500.000 ini. Nah, sedangkan selain jika golongan setara dengan objek C, maka indeks gaji 2. Berarti yang C ini. Yang 9.500.000 ini. Begitu. Jadi, kalau array itu menghitung indeksnya dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2 gitu. Bukan 1, 2, 3, tapi dari 0 dulu. Begitu. Nah, selain selain kalau yang ini yang terakhir ini ya, yang else system out print. Ini berarti selain ketiga hal ini, selain golongan A, selain golongan B, selain golongan C, berarti bukan ketiganya, maka akan muncul tulisan error. Golongan tidak valid, gitu. Lalu program akan dihentikan. Jadi nanti akan eh, jadi nanti program akan meminta user untuk memulai ulang programnya dan memasukkan input yang benar yang sesuai. Begitu. Lalu yang tahap berikutnya ambil gaji pokok dari array. Jadi ini kita menghitung gaji pokoknya ya. Gaji pokok karyawan sama dengan gaji pokok indeks gaji. Ini untuk menyebutkan variabel arraynya ya. Gaji pokok karyawan, gaji pokok indeks gaji. Berarti yang ini, gitu. Ini untuk menyebutkan arraynya, array yang di awal tadi. Gitu. Jadi itu tadi terhubung sama yang ini, begitu. Lalu lanjut ke tahap yang keempat, menentukan presentasi lembur. Eh, karena presentasi lemburnya ini menggunakan integer ya. Jadi, jika jam lembur sama dengan 1, maka indeks lemburnya 0. Sama seperti golongan tadi, yang artinya kalau ini jam lemburnya 1, berarti masuk ke indeks 0. Indeks 0 berarti ini 0,30. Gitu. Masuk ke persen lembur ini ya. Lalu selain jika jam lembur sama dengan 2, maka indeks lembur 1. Berarti 0,32. Selain jika jam lembur sama dengan 3, berarti indeks lembur 2. Berarti ini berarti ini sama dengan 0,34. Selain jika jam lembur sama dengan 4, maka indeks lembur sama dengan 3. Berarti ini 0,36. Selain jika jam lembur lebih besar sama dengan 5, maka indeks lembur 4. Jadi kalau karyawan itu ternyata lemburnya selama 5 jam atau lebih, berarti dia akan mendapat presentase lembur sebanyak 38% atau 0,38 gitu. Nah, jika jam lemburnya 0 atau negatif, indeks lembur akan tetap negatif 1, artinya tidak ada lembur. Jadi, semisal yang dimasukkan itu 0 ya, jadi karyawan itu tidak lembur sama sekali, maka sistem akan menganggap indeks lemburnya itu -1, alias tidak ada lembur sama sekali. Begitu. Selanjutnya, perhitungan gaji lembur menggunakan operator bintang dan cash. Jadi ini mulai masuk ke penghitungannya ya, ke aritmatikanya. Jika indeks lembur lebih besar sama dengan 0, maka persen lembur karyawan sama dengan persen lembur. Ini disebutkan dulu variabelnya. Persen lembur karyawan sama dengan persen lembur. Ini yang atas tadi ya, array yang atas ini. Memanggil array yang di atas ini, kamus yang di atas ini. Astagfirullah. Memanggil array yang di atas ini. Jadi double persen lembur 0,30, 0,32, 34, dan 32, 34, 36, dan 38. Berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan ini indeks 4. Baru kemudian proses aritmatikanya dijalankan konversi hasil perkalian double ke long. Jadi gaji lembur sama dengan long. Gaji karyawan dikali persen lembur karyawan. Kenapa di sini ada longnya? Karena ketika gaji pokok karyawan yang ini tuh tipe data long dikalikan dengan lembur karyawan yang tipe data double, maka hasil akhirnya itu pasti berupa double, tipe data double. Nah, untuk menghindari hal itu, agar output yang dikeluarkan nanti tetap berupa nominal uang, jadi kita memaksa Java menggunakan tipe data long. Makanya di sini disebutin long dulu, gitu. Jadi nanti outputnya bukan double, tapi long.
Perhitungan gaji total menggunakan operator plus. Gaji total sama dengan gaji pokok karyawan ditambah gaji lembur. Nah, ini baru nanti keluar outputnya ya. Gitu. Output hasil. Sistem outprint ini nanti akan keluar nama karyawannya, golongannya, gaji pokoknya, jam lemburnya. Gitu. Nanti berupa rupiah ya. Ini sesuai dengan rupiah format. Ini kan sudah kita setting tadi di atas. Yang ini. Sistem outprint, bla bla bla, rupiah format, gaji pokok karyawan. Seperti yang ini. Decimal format, rupiah format. Nanti outputnya akan keluar seperti ini. Ini akan ditata seperti ini. Jadi pagar yang pertama ini angkanya, lalu koma, angkanya lagi, baru kemudian desimalnya. Adapun nol ini semisal outputnya kosong nanti nol keluarnya. Itu. Lalu kemudian jam lembur. Nah, ini mulai oh ya, nah kalau yang ini jika gaji lembur lebih dari nol, kita kalikan persen lembur karyawan dengan 100. Ini untuk menampilkan persennya ya. Karena tadi kita kan menggunakan double, berarti kan desimal 0,30, 0,32, 34, 36, 38 gitu kan. Jadi kita di sini membuat persen lemburnya integer, persen lembur karyawan dikali 100 ditambah persen. Ini untuk mengeluarkan persenannya. Jadi semisal persen lembur karyawannya itu 0,30 berarti dikali 100 sama dengan 30% ya. Sistem outprint gaji lembur ini sesuai rupiah format yang tadi saya jelaskan. Lalu lanjut. Selain sistem outprint X karyawan tidak mendapat gaji lembur. Nah, ini kalau semisal gaji lemburnya 0, kosong, maka nanti ada tulisannya karyawan tidak mendapat gaji lembur. Lalu kemudian sistem outprint nanti dikeluarkan di sini, ditunjukkan total gaji yang diterima, habis itu nominal uangnya. Kemudian input close, scannernya ditutup, pengguna sudah tidak bisa menginput apapun. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, ini di bagian terminalnya ya, bagian user memasukkan data. Ya tadi kan aplikasi hitung gaji karyawan sederhana Java, masukkan nama karyawan. Misalnya di sini saya memasukkan nama saya, Habibah. Lalu kemudian saya memasukkan golongan karyawan saya misalnya pakai huruf kecil ya, gitu. Terus masukkan jam lembur, 1 jam misalnya. Nah, akan langsung keluar outputan seperti demikian. Nama karyawan Habibah, golongan A, ini kan langsung berubah jadi huruf kapital ya, ini tadi kan huruf kecil. Ini gunanya, ini fungsi kita memakai itu uppercase tadi, begitu. Lalu gaji pokok 5 juta, ini sesuai dengan array yang pertama tadi, array golongan, golongan karyawan. Lalu yang ini jam lemburnya 1 jam, ini sesuai dengan array yang kedua, yaitu jam lembur. Lalu persen lembur ini persenannya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di bagian integer dikali 100, gitu, untuk mengeluarkan persennya. Lalu kemudian gaji lembur totalnya 1.500.000. Jadi karena 30%-nya 5 juta yaitu 1.500.000. Begitu ini keluarannya seperti ini. Baru kemudian di total gaji pokok tambah gaji lembur sama dengan 6.500.000 gitu. Seperti itu. Sekarang kita coba run and debug lagi. Semisal saya masukkan nama saya Habibah Rahma sekarang. Lalu saya masukkan selain huruf ABC itu misalnya, saya masukkan huruf D. Jam lembur 1. Nah, error golongan D tidak valid gitu. Karena memang D itu tidak ada di program ini, tidak termasuk ke dalam golongan A, B maupun C. Gitu. Jadi ini user harus memulai ulang lagi programnya. Saya mulai ulang lagi. Saya coba masukkan nama saya lagi, Ayatin. Lalu saya masukkan misal C, golongan C. Lalu jam lemburnya 0 misalnya. Maka output yang keluar adalah golongan C 9.500.000, jam lembur 0. 0 jam. Nah, ini ada tulisan karyawan tidak mendapat gaji lembur. Karena memang tidak termasuk ke golongan manapun, tidak termasuk ke indeks gaji manapun gitu. Karena di indeks gaji kan cuma ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau lebih begitu. Sedangkan nol kan tidak ada begitu. Lalu kemudian ini totalnya 9.500.000 gitu. Karena 9.500.000 tambah nol ya tetap ya gitu. Sekali lagi. Nah, tiba B. Saya coba masukkan input jam lemburnya lebih dari 5 jam. Misalnya saya masukkan 6 jam. Nah, kalau 6 jam berarti ini hitungannya setara dengan 5 jam ya. Karena tadi yang 5 jam kan lebih dari sama dengan itu. Nah, berarti tetap 38% gitu. 6.500.000, jam lemburnya 6 jam, persen lemburnya 38%, total gaji lemburnya 2.470.000, dan total gaji yang diterima adalah 8.970.000. Seperti itu. Begitu eh, video dari saya. Saya harap ini mudah dipahami dan cukup jelas gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.